Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Husin dari kelas MB 4512 dengan NIM 1401213048. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika dengan mata kuliah dengan materi Ghazwul Fikri. Pengertian Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri terdiri dari dua suku kata, yaitu ghazwa dan fikri. Ghazwa berarti serangan, serbuan atau invasi, sedangkan fikri berarti pemikiran. Jadi menurut bahasa, Ghazwul Fikri adalah serangan atau serbuan di dalam kital atau perang. Ghazwul Fikri secara bahasa diartikan sebagai invasi pemikiran secara istilah, sedangkan secara istilah Ghazwul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam guna mengubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang tidak benar karena telah tercampur aduk dengan hal-hal yang tidak Islami. Secara Ghazwul Fikri, sejarah Ghazwul Fikri sudah ada setua umur manusia. Makhluk yang pertama kali melakukannya adalah Iblis laknatullah ketika berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak dapat hidup abadi. Terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20. Dalam perkataannya ini, iblis tidak menyatakan bahwa Allah tidak melarang kalian karena itu akan bertentangan dengan informasi yang telah diterima oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis mengemas dan menyimpangkan makna perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan menambahkan alasan pelarangan Allah Subhanahu wa taala yang dibuatnya sendiri. Iblis tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak punya pengetahuan tentang sebab tersebut. Demikianlah para murid-murid iblis di masa kini selalu berusaha melakukan ghazwul fikri dengan menyimpangkan fakta dan informasi yang ada sesuai dengan maksud jahatnya. Setan melakukannya dengan cara yang sangat halus dan licin. Akibatnya, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengetahuinya. Tujuan Ghazwul Fikri. Tujuan Ghazwul Fikri yang pertama yaitu menghambat kemajuan umat Islam agar tetap menjadi pengekor barat. Yang kedua, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ajaran-ajaran lainnya. Yang ketiga, memurtadkan umat Islam. Yang keempat, isfadul akhlak atau merusak akhlak, yaitu memporak-porandakan etika dan moral kaum muslimin sehingga tidak lagi berakhlak sesuai etika dan moral ajaran Islam. Kemudian yang kelima, tahtimul fikrah atau menghancurkan pemikiran, yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam isme-isme yang asing bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan seperti ateisme, materialisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lain. Iztabus syariah atau melarutkan kepribadian, yaitu menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramar ma'ruf nahi mungkar dan bersikap muamalah atau basa-basi. Media Ghazwul Fikri. Yang pertama, menyebarkan perbedaan pendapat tentang akidah di kalangan umat Islam. Yang kedua, merusak kesucian akidah Islamiyah dan membenamkannya dalam keraguan. Kemudian yang ketiga, menciptakan kefanatikan baru sebagai anti kefanatikan jahiliyah atau kasus salam yang diganti dengan selamat pagi, siang, sore. Hilangnya simbol-simbol Islam. Muslim malu membawa Al-Quran. Azan dipermasalahkan. Maraknya perayaan agama lain oleh kaum muslimin. Valentine Day, pergantian tahun baru Masehi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyuguhkan berbagai teori dan ide yang berlawanan dengan Islam seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, evolusi, materialisme, Calvinisme, hedonisme, gender, hermeneutika atau filsafat, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, membantu dan membentuk pergerakan yang menentang Islam seperti Jil, Qadianiyah, Bahaiyah, dan lain-lain. Yang keenam, membentuk pemerintahan anti Tuhan. Dan yang ketujuh, memisahkan agama dan dunia.
Kemudian yang ke-8, menolak kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Kewajibannya dialihkan pada lembaga lain seperti rumah yatim, piatu, panti jompo, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Freemasonry. Metode yang digunakan dalam Ghazul Fikri yang pertama yaitu tasykik, yaitu menimbulkan keraguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Kemudian yang kedua tasywih, yaitu pengaburan adalah upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam dengan cara menggambarkan Islam secara buruk. Kemudian yang ketiga tazwib, yaitu pelarutan pencampur adukan antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Kemudian yang terakhir taghrib atau pembaratan atau biasanya yang disebut dengan westernisasi, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, dan gaya hidup orang-orang barat. Bahaya yang ditimbulkan oleh Ghazul Fikri yang pertama yaitu tertipu atau terperdaya dengan ucapan, penampilan, dan prestasi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua kecenderungan pada kekafiran. Dan yang terakhir, yang ketiga kekaguman dan kecenderungan tersebut lambat laun menimbulkan rasa cinta. Tujuan Ghazul Fikri yaitu yang pertama merusak akhlak, kedua menghancurkan fikrah, ketiga melarutkan kepribadian, keempat pemurtadan, dan yang terakhir kelima loyalitas kepada kaum kufar. Sarana Ghazul Fikri yang pertama yaitu pers dan media informasi, yang kedua pendidikan, ketiga penerbitan, empat hiburan, yang kelima klub-klub, dan kemudian yang keenam olahraga, dan yang terakhir yayasan dan LSM. Langkah menangkal Ghazul Fikri yang pertama meninjau kembali kurikulum pendidikan di berbagai negara. Yang kedua mendekatkan dan menyamaikan cinta kaum muslimin kepada Masjid Al-Quran, majelis ilmu dan agama Islam. Yang ketiga memberikan penyadaran kaum muslimin tentang bahaya Ghazul Fikri dan memberikan langkah solutif menghadapinya. Kemudian yang keempat mendirikan kantor berita, televisi, radio milik kaum muslimin sendiri yang mampu memberikan konsumsi pengetahuan yang baik. Yang kelima menggerakkan potensi seni sastra dan menyerahkannya pada seni yang islami. Kemudian yang keenam menggalang persatuan agar tercapai swasembada di berbagai segi kehidupan. Dan yang terakhir yang ketujuh menyatukan para penulis, wartawan, muslim untuk menghadapi Ghazul Fikri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.